Saya nggak berhak nerima ini. Atas jasa apa? Atas dasar apa? Ini nggak benar. Kalau Bapak kasih ke saya, nanti saya akan serahkan ke panti asuhan Fajar di belakang Koki Sunda, Jalan Sudirman, Riau. Boleh ya? Nggak lama setelah itu dapat balasan, Ustadz, mobilnya sudah balik ke Jakarta lagi. Jadi memang berat. Apalagi yang berat daripada uang? Mobil. Apalagi yang lebih berat daripada mobil? Cobalah lihat di komen-komen Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Ustaz Somad ini ngomongnya sombong. Maksud saya yang belum follow, tolong follow. Tolong cari nanti, tolong follow. Ini adik-adik sudah follow? Alhamdulillah. Kelihatannya ada 5 orang yang baru follow. Godaan yang paling berat apa? Uang. Godaan yang lebih berat apa? Mobil. Ada lagi yang lebih berat. Lihatlah di komen-komen di YouTube, di Instagram, di TikTok Ustadz Abdul Somad. Subscribe, like, share, and comment. Apa komen yang ada di situ? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Ini paling berat. Ustadz, kenapa nggak pernah balas DM saya? Ustadz, kenapa nggak pernah balas message saya? Saya nggak tahu passwordnya. Kenapa Ustadz nggak tahu passwordnya? Karena saya takut tergoda. Maka saya serahkan passwordnya ke admin. Jadi tolong kalau ada yang ngerayu-ngerayu saya terus membalas, itu yang balas admin. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, insya Allah, amin. Saya yang kurus, yang hitam, yang pesek, yang gundul ini masih banyak yang mau. Apalagi pegawai-pegawai KPK yang muda-muda, yang ganteng-ganteng ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kalian semua, sahabat-sahabat. Sedikit yang mengaminkan. Mungkin bagi mereka, godalah aku sayang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sahabat namanya Abu Dzar. Siapa namanya? Abu Dzar. Kata Abu Dzar, angkat saya jadi petugas pengutip zakat. Nanti kalau saya dapat SK pengutip zakat, saya dapat jatah 1/8. Bayangkan itu besarnya zakat 1/8. Kata Abu Dzar, tolong angkat saya. Apa jawab Nabi? Abu Dzar sahabat yang jujur, orangnya amanah, orangnya bersih, berintegritas, tapi Nabi tidak berikan jabatan. Kenapa? Innaka la dhaif, karena kamu orangnya lemah. Orang lemah tidak bisa dikasih jabatan, karena nanti dia akan tergoda, dia akan salah hitung. Zakat yang mestinya 40 ekor kambing 1 ekor, nanti bisa macam-macam. Begitulah Nabi mengajarkan integritas. Karena memang jujur, judul yang diberikan ke saya adalah integritas dari Madinah sampai ke Indonesia, menuju Indonesia yang berkeadilan. Adik-adik yang melihat ke depan bisa dari 2 arah. Yang matanya masih terang, lihat ke sini. Yang nggak jelas, lihat ke sini. Walaupun yang di sini dengan di sini, jangan nanti dipoto lalu dibuat caption, tunjukkan 8 perbedaan. Datang seorang pengutip zakat, ini kambing zakat, ini kambing saya, ini onta zakat, ini onta saya. Nabi marah, wajahnya merah. Seandainya kamu duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu, apakah mungkin datang orang memberikan kambing kepadamu? Kamu tadi mengatakan ini kambing zakat, ini kambing kamu. Ini hadiah. Hadiah ini adalah gratifikasi karena jabatan kamu. Kalau kamu bukan amil zakat, kamu nggak dapat apa-apa. Maka Nabi mengharamkan hadiah karena jabatan. Tapi kalau nggak ada jabatan, nggak apa-apa. Contohnya siapa yang nggak ada jabatan? Saya. Makanya kalau ada orang KPK mau ngasih hadiah, ya nggak apa-apa. Karena saya nggak ada jabatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika saya mendengar ada orang pejabat yang menikahkan anak, lalu datang KPK membuka surat kertas, nampaknya tipis, rupanya di dalam adalah surat tanah segala macam. Periksa,
ini menyelamatkan orang dari makan haram. Mudah-mudahan Allah menguatkan saudara-saudara kita di KPK ini, insyaallah, amin. Dari Sabang sampai Papua 280 sekian juta orang Indonesia menggantungkan harapan untuk mengentaskan korupsi di Indonesia melalui satu lembaga besar yang bernama KPK. Maka kelihatannya banyak, 1.900 sampai 2.000 orang. Ini tidak banyak kalau dibandingkan penduduk Indonesia yang banyak. Tapi saya yakin kiai-kiai di pondok pesantren, para penghafal Quran, termasuk kita nanti di akhir majelis mendoakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin, insyaallah, amin. Kenapa kita tidak boleh makan duit haram ini? Sepiring nasi masuk ke mulut, dikunyah, ditelan, jadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak, darah yang haram naik ke otak, otaknya menjadi jahat. Adik-adik, bapak, ibu, kakak semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Yang berdosakan mulut, yang berdosakan mata, yang berdosakan tangan, yang berdosakan kaki, yang berdosakan kemaluan, betul. Tapi dosanya datang dari otak. Otaknya dapat ide dari mana? Darah dari jantung. Darah dari jantung dapatnya dari mana? Dari sepiring nasi. Bukan nasi Pak Ustadz, lontong sayur, dari sepiring lontong. Ini menjadi haram. Makanya kalau ada orang, pegawai, pengusaha, pejabat mengatakan, saya nggak pernah ngasih anak istri saya uang haram Pak Ustadz, yang saya bawa ke rumah semua uang halal, yang haram-haram saya serahkan ke selingkuhan Pak Ustadz. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insya Allah. Ini dunia ini akhir zaman Pak Ustadz, Dajjal sudah mau keluar, isinya orang jahat semua. Enggak semuanya begitu. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya habis ceramah di Masjid Raya. Ustadz Somad, kita boleh ke rumah sakit? Boleh. Kami pun pergi ke rumah sakit di depan Masjid Raya, Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Sampai di rumah sakit saya pun diberikan jubah. Biasanya saya pakai jubah, kancingnya di depan, ini di belakang, pakai jubah. Masya Allah. Naik ke lantai atas, masuk ke ruangan kaca. Di ruangan kaca saya dipersilakan, silakan masuk Pak Ustadz. Saya pun masuk di pintu, mereka di luar. Bapak nggak masuk? Enggak, Ustadz aja. Begitulah mereka memuliakan saya. Rupanya di ruangan itu penyakit menular semua. Nama ruangannya tertulis di atas ICU, artinya ICU, you don't see me. Mata terpejam, sepi sunyi, yang ada cuman suara ting 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 ting. Saya yang jadi khawatir. Bayangkan kalau begitu saya masuk tiba-tiba serentak ting. Lalu kemudian kami pun mendoakannya, kami kemudian menzikirkannya, membacakannya sholawat, selesai. Habis itu kami pun pergi sarapan. Lalu kemudian setelah itu ada orang yang nanya, katanya Ustadz tadi ada yang ngajak ke rumah sakit ya? Ya, itu yang Ustadz jenguk itu orangnya dulu waktu masih ASN PNS, orang baik Pak Ustadz. Bapak tahu baik dari mana? Kami pernah bawa uang 1 koper ke kantor dia waktu kami minta proyek Pak Ustadz. Loh, Bapak kan jamaah. Itu zaman kami masih jahiliyah Pak Ustadz. Kami bawa 1 koper uang untuk minta proyek. Dia katakan, saya tidak mau uang haram, anak istri saya nggak boleh makan haram. Kalaupun dia sakit sekarang, itu karena Allah mengangkat darjatnya Pak Ustadz. Orang baik Pak Ustadz. Ternyata orang baik itu masih ada, dan insya Allah berkumpulnya di KPK ini, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Orang KPK memang dia nggak boleh bersuara banyak-banyak Pak Ustadz. Dia nggak boleh banyak komen, karena dia
action saja, maka aminnya pun cuma dalam hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang jamaah anaknya tertangkap pakai narkoba. Tangkap, bapaknya berusaha untuk nyogok hakim, bawa uang. Yang cerita ini siapa? Yang cerita yang bawa uang, cerita ke saya. Loh, kenapa Ustaz ceritakan di sini? Enggak apa-apa, karena enggak sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Kami bawa uang ke hakimnya, Pak Ustadz. Apa kata hakimnya? Saya nggak mau ngasih uang haram ke istri dan anak saya. Masih ada. Kalau saya cerita integritas Nabi, orang akan ngomong, iya dia kan Nabi. Kalau saya cerita integritas ulama, dia kan sahabat Nabi, dia kan imam. Ini orang masih ada, masih hidup di zaman ini, zaman edan, zaman gila, zaman akhir kiamat, masih ada orangnya. Memang orang-orang berintegritas ini ya hampir punah. Mereka ini makhluk yang perlu dibudidayakan. Nasib mereka sudah seperti dinosaurus, seperti menonton Jurassic Park. Orang-orang jujur ini, makanya saya diminta untuk menyampaikan integritas. Kira-kira padanan kata yang dekat dengan integritas itu apa? Kejujuran. Kejujuran ini kita didik dari kapan? Dari sejak kecil. Siapa yang menanamkan kejujuran? Apakah Ustadz dapat kejujuran itu ketika profesor? Tadi Pak Ketua KPK mengatakan saya tidak memanggil Ustadz dengan profesor, biar supaya lebih akrab saya panggil Ustaz. Bahasa Inggrisnya profesor, bahasa Arabnya Ustaz. Jadi Pak Setio, beliau lebih suka bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Saya tersanjung Pak Setio, karena dulu di ijazah kami Rektor Universitas Al-Azhar Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim, biasanya disingkat dengan Alif Dal. Alifnya itu Ustaz, Dalnya itu doktor. Ustaz itu artinya profesor doktor. Tapi memang orang Indonesia nih hebat, yang profesor di Mesir sampai ke Indonesia jadi guru ngaji, semua ustaz. Saya dulu Pak Ketua nggak pernah pakai titel yang panjang-panjang itu, makanya saya selalu bilang ke panitia, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, siapapun pejabat, nggak usah baca. Saya bilang kalau payah nyebutnya bilang aja Ustadz Abdul Somad dan seterusnya, cukup. Kenapa Ustadz sekarang pakai titel panjang-panjang? Dulu waktu saya pulang cukup Ustadz Abdul Somad, udah gak usah tambah lagi. Rupanya di tempat saya ada jual koran, di halaman terakhirnya itu banyak sekali Ustadz jual minyak lintah, obat kuat. Jadi saya khawatir nanti mereka nggak bisa membedakan mana yang Ustadz ngaji, mana yang Ustadz lintah. Itulah maka dibuat panjang. Ini perlu saya jelaskan di sahabat-sahabat KPK supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jadi Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD itu adalah, ada lagi yang belum Pak Ustaz, ada satu lagi yang belum, apa? Almarhum. Itu semua dunia-dunia semua. Kita akan mati menghadap Allah. Nggak ada malaikat nanya S1, S2, S3. Nggak ada. Yang ditanya adalah marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka insya Allah kita menjawab Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Karena pengawasan itulah yang menjaga kita. Kalau diawasi oleh ketua KPK, ketua KPK akan tidur, akan keluar kota. Tapi kalau kita diawasi oleh dia, siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatum wala naum. Dia yang tidak tidur. Bahasa Al-Qur'annya la ta'khudhuhu sinatun. Kalau bahasa kitanya Gusti Allah mboten sari. Tuhan tidak tidur, dia akan melihat segala perbuatan kita. Kita sembunyikan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di dalam otak kecil pikiran kita. Semua Allah akan ungkapkan nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci.
wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, bima kanu yaksibun, atas semua yang mereka lakukan. Mulut yang paling pandai bersilat lidah mencari alasan, mulut terkunci, tangan akan bicara. Dan ketika itu tidak ada yang bisa membela. Hari ini bisa dibela dengan bayar pengacara, saat itu pengacara pun tidak bisa membela dirinya sendiri. Kita hanya akan dibela oleh amal somad, amal soleh kita yang akan membela kita. Kalau saya ceramah tablik akbar di stadion Tanah Lapang, itu masyarakat biasa yang mungkin hanya bermanfaat untuk dirinya saja. Tapi kalau saya ceramah di KPK, ini saya berceramah di depan orang-orang yang punya kebijakan, orang yang tanda tangannya, keputusannya, tatapan matanya. Bagi kalian adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, mungkin jadi pegawai KPK ini biasa aja. Tapi bagi orang yang tes PNS nggak lulus-lulus sampai 16 kali, melihat baju seragam kalian, melihat PIN kalian, melihat jabatan kalian, melihat kantor kalian, ini nikmat luar biasa. Memangnya siapa Pak Ustadz 16 kali tes gak lulus-lulus? Ki Joko Bodo, almarhum, dukun, karena gak lulus PNS akhirnya jadi dukun. Tapi setelah itu beliau bertobat nasuha, istananya dia wakafkan jadi masjid. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah insyaallah, amin. Bagi seorang perempuan, suaminya itu biasa aja. Bahkan suaminya dia bilang, kamu ini 4L. Apa maksudnya? Lu lagi, lu lagi. Tapi bagi orang yang belum ketemu jodoh, itulah pangeran yang dinanti-nanti. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh insyaallah. Banyak juga yang belum menikah. Bagi kalian, istri kalian itu perempuan biasa aja. Tapi bagi orang yang belum menikah, yang dipinang gak dapat-dapat, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Bagi kalian sesuatu yang biasa, tapi bagi orang awam itu sesuatu yang luar biasa. Saya tausiah ke Jakarta ini setahun 6 bulan. 6 bulan, ini setelah bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nanti Maret baru saya datang lagi. Saya datang ke Jakarta hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Dan ini adalah tausiah terakhir. Mestinya tausiah terakhir ini baterainya kan udah 5 watt, sudah habis ini. Saya berpikir di KPK ini saya nggak bisa bersuara menggelegar lagi. Saya pikir ceramah saya hanya lemah lembut saja. Marilah kita menjaga integritas. Kita semua akan mati. Masya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, mesti banyak tersenyum. Sudah lama saya ceramah, baru ini dibawakan air minum. Masya Allah, sesuai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berbicara tentang integritas, maka yang mendukung bukan cuma iman, bukan cuma tauhid. Kenapa Ustadz siang ini ceramahnya menggelegar? Karena yang di hadapan saya ini orang-orang yang aktif, orang-orang yang masih berkarya, orang-orang yang tanda tangannya, tatapan matanya. Kalau saya ngelihat orang, saya lihat orang biasa aja. Kalau saya ngelihat manusia biasa aja. Tapi kalau orang KPK ngelihat, mencret itu orang lihat. Makanya kalian adik-adik yang belum menikah, kalau kalian mana tahu mau jatuh cinta ngelihat cewek, lihat-lihat dulu. Kalau dia memang pegawai, bisa tumbang dia. Masya Allah. Kalau Tuhan sedang umroh, kalau Tuhan sedang umroh, jangan sampai gunting kuku. Sudah lama saya ceramah, baru ini dibawakan bangku. Kenapa beliau membawakan kursi? Karena nggak boleh minum berdiri. Ini bukan pondok pesantren, ini di KPK bro.
Mereka tahu nggak boleh minum berdiri. Masya Allah, sebetulnya mereka ingin mengajarkan kepada masyarakat jangan minum berdiri. Orang KPK aja minumnya duduk, masa kamu minum berdiri? Saudaraku, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Saya sebetulnya nggak bisa ceramah itu ada delaynya berhenti begini. Kenapa? Karena biasanya mesti diulang lagi dari awal. Di balik laki-laki yang hebat itu, di rumahnya mesti ada istri juga. Karena kebanyakan suami ini lemah di hadapan papa. Tetangga kita itu mobilnya baru, Pak. Gimana bunyi klaksonnya? Kredit, kredit. Suaminya kuat, suaminya tegar, tapi godaan luar biasa. Pulang acara walimah, nikah, akikah, berkunang-kunang, pening, pusing kepala. Bapak yang sayang istri dibawakan balon berwarna hitam. Habis itu dilepas, tensinya 180/150. Ibu pun uring-uringan, Masya Allah. Tadi ada makan kambing? Nggak ada. Makan gulai kambing? Nggak ada. Soto kambing? Nggak ada. Sate kambing? Nggak ada. Terus kenapa bisa begini? Rupanya waktu acara walimah tadi, teman itu gelangnya besar. Suami dia cuman jualan online aja bisa begitu. Masa kita istri pegawai KPK cincinnya 1 mili? Walaupun istri-istri tidak hadir, tapi saya yakin mereka akan menonton ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Wahai istri-istri solihah yang ada di rumah, kalian punya suami yang luar biasa. Suami kalian adalah pejuang penyelamat uang negara. Maka kalau mereka lembur nggak pulang 2 hari, kalian ikhlas. Nanti kawan-kawan, kalau istrinya nelpon, kamu sedang di mana, Mas? Jihad. Tapi kalau kalian mainkan omongan saya, kalian bukan jihad, jahat. Memang dunia ini begini, kadang suaminya baik, istrinya sundil bolong, nyiblorong, mak lampir, suster ngesot, Dracula. Kadang istrinya baik, suami genderuwo. Kita mudah-mudahan istrinya baik, suaminya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Amin. Kalian adik-adik saya, sahabat saya, saudari saya seiman, walaupun kalian pegawai KPK, walaupun kalian ditakuti, disegani, tapi di rumah kalian tetaplah seorang istri. Saat pulang, kalian kerja dari mulai jam 7, jam 6 berangkat dari rumah, masuk kantor jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 baru pulang. Belum lagi pekerjaan yang banyak, macet lagi di Jakarta Metropolitan. Sampai rumah jam 5, habis itu mandi bersih-bersih jam 6, jam 8 baru kalian bisa duduk dengan anak dan istri, suami. 9, 10, cuman 2 jam dengan suami, 10 jam dengan suami orang. Apa kata orang Amerika? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama, jalan bersama, sekantor bersama, keluar kota bersama. Ustadz aja yang suuzon, dia sudah macam abang saya, dia sudah macam saudara saya, dia sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Setelah pulang ke rumah, matikan handphone, buatkan teh manis, duduklah bersama suami. Suamiku, walaupun engkau laki-laki yang biasa, aku pegawai KPK, tapi di rumah ini kau adalah imamku dunia akhirat. Berikan dia kekuasaan, berikan dia power. Jangan nanti kalian ketika lagi banyak duit, bonus, gaji, langsung manggil suami, hai fakir miskin.
Aku mau keluarkan zakat ini untuk kamu. Dia kehilangan harga diri. Ini Ustadz Somad ini sebetulnya Ustadz atau juru bicara laki-laki? Saya ini mewakili komunitas laki-laki yang teraniaya, karena selama ini yang dibela hanya perempuan. Komisi Perlindungan Perempuan. Dalam Islam perempuan dan laki-laki, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli rendang. Ini tausiah nggak boleh panjang-panjang, karena nasi kotak sudah teridang. Saya terus terang, kalau tuan beli kaktus, kaktusnya peta-peta, saya susah mau fokus karena ngelihat nasi kotak. Saudara yang dimuliakan Allah, ini kelihatannya Ustadz belum makan. Saya sudah makan tadi bersama Bapak Jenderal Muhammad Herindra, Badan Intelijen Negara. Tapi yang namanya makan sama Intel ya nggak bisa kenyang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ingin saya sampaikan? Saya mau menyampaikan, kalau kata-kata saya ini pedas, sakit, berkesan di hati, alhamdulillah. Saya tidak mau nanti di akhirat ditanya Allah, hai pegawai-pegawai ASN, Inspektorat Jenderal, polisi, tentara, KPK, apakah Abdul Somad pernah menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis tentang kejujuran? Enggak ada tuh. Ustadz Somad cuman kiki. Saya sudah menyampaikan yang pahit-pahit, sampai masanya kita semua akan mati. Pejabat mati, orang kaya mati, polisi mati, tentara mati, KPK, ustadz, pas giliran ustadz mati katanya. Tapi jangan gara-gara cerita mati lalu besok semua pegawai ini begitu dikumpulkan oleh Pak Ketua KPK, Pak Setio, ditanya gimana kinerja kita, kita semua mau mati, Pak. Justru ketika ada jabatan di ujung jari, masih ada tanda tangan, saya bukan pegawai KPK, saya nggak punya keluarga pegawai KPK, tapi hari ini saya bangga. Nanti gambar sudah diambil gambar belum? Gambar ini akan saya upload dan saya akan tulis di Facebook. Kalian jangan macam-macam, ku sampaikan nanti kalian ke KPK. Begitulah berharapnya anak bangsa ini terhadap KPK. Apalagi jamaah yang ingin memerangi korupsi di Indonesia. Ini pasti nanti komennya, Masya Allah, Tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan bangsa ini di ujung jari kalian, saudara-saudaraku. Kalian adalah orang-orang yang sudah melewati fit and proper test. Tesnya luar biasa. Dari mulai jaring yang besar diperkecil, mengkerucut, sampailah terpilih orang-orang yang diberikan amanah. Siapa yang memberikan amanah ini? Allah. Dan Allah yang akan meminta tanggung jawabnya nanti. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Tapi kita tidak di surga, kita masih di dunia. Beberapa pegawai ASN, pejabat, tentara, polisi datang ke saya, Ustadz Somad, ya saya mau resign. Kenapa kau mau resign? Di kantor saya nggak kuat godaannya Pak Ustadz. Saya orangnya nggak nyuruh, nggak ngelarang, cuman saya tanya, kalau kau keluar dari kantormu, yang menggantikanmu malaikat apa setan? Ya lebih setan dia sih Pak Ustadz. Kenapa kau keluar? Saya nggak tahan Pak Ustadz, acaranya di Jakarta 7 hari, tapi 2 hari sudah pulang, tanda tangannya 14. Saya berangkat pakai pesawat itu Pak Ustadz, yang hewan darat bisa naik ke atas. Apa itu? Lion Air. Tapi waktu tanda tangannya Garuda Pak Ustadz. Duitnya korupsi Pak Ustadz. Saya nggak mau makan haram Pak Ustadz. Kau hitung aja, kira-kira kalau 7 hari ke Jakarta itu berapa layaknya? Layaknya ya kalau 1 hari sekian, 7 hari sekian. Ambil itu yang halal, yang sisanya
sisanya kau serahkan untuk kepentingan umum, jangan kau makan. Kalau dibalikkan Pak Ustadz, bagus. Apalagi setelah aku pulang dari KPK ini, kita serahkan sama-sama. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kau tidak bisa melawan kepala dinasmu, kepala badanmu, atasanmu, kau takut Allah yang paling kau takut, jangan kau makan yang haram ini. Terus gimana Pak Ustaz? Serahkan untuk kepentingan umum, buat jembatan segala macam. Tapi kalau nyerahkannya ke pondok pesantren, serahkan aja. Jangan ngomongnya gini Pak Kiai, ini ada beberapa uang haram ini. Serahkan aja.